maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota dewan. Langsung saja, Pak. Saya di sini Profesor Dr. Iwa Dewa Gede ya, Palguna merupakan sosok hakim konstitusi yang kontroversi menurut kami dan tidak layak menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena itu melanggar prinsip Sabta Harsa Utama Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan mengingat tentang peraturan Mahkamah Konstitusi PMK beberapa hal. Yang pertama, soal independen dan persepsi konflik kepentingan. Apa yang menjadi, ini pertanyaan saya, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan mengenai definisi dan pemahaman terkait konflik kepentingan? Apa dasar hukum yang digunakan? Seberapa jauh keterkaitan dengan para hakim konstitusi mengingat apa yang terjadi objek perkara di MK menyangkut hubungan publik yang luas, bukan perseorangan atau ranah privasi. Sejauh mana perluasan yang akan digunakan MK untuk menentukan adanya konflik kepentingan? Pertanyaan saya yang kedua, Pak, apakah ketua MK menyadari bahwa rekam jejak keterlibatan dalam arena politik di masa lalu betapapun sah secara hukum tetap menimbulkan persepsi publik tentang kemungkinan bias, terutama ketika MK menilai perkara yang bersinggungan dengan proses politik pengusulan hakim konstitusi? Yang ketiga, jika independensi bukan hanya soal substansi tapi juga soal persepsi publik, langkah konkret apa yang diambil MK untuk memastikan tidak ada bias institusional maupun personal dalam pemeriksaan perkara yang menyentuh ranah politik? Cukup. Nah, satu lagi, Pak. Ini yang dari pertanyaan Bapak, yang tadi Bapak sampaikan misalnya, izin ya, Ketua. Tadi Bapak mengatakan bahwa MK ini menjadi lembaga yang ingin menjadi lembaga yang modern dan terpercaya, Pak. Saya tidak yakin di soal itu, Pak. Buktinya berapa hakim MK yang ditangkap? Saya nggak yakin soal itu. Jadi mohon maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota dewan. Kita yang bikin undang-undang itu seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding MK. Asal Bapak tahu, Pak, kami ini di sini dipilih oleh rakyat. Dan Bapak bukan dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Dan yang kedua, Pak, yang kedua tidak ada yang Bapak mengatakan pencegahan. Bapak tadi sampaikan pencegahan. Bapak lebih mengedepankan pencegahan. Nyatanya mana, Pak? Kalau Bapak mengatakan pencegahan, berapa hakim yang sudah tertangkap? Pak, bukan rahasia umum, Pak. Tadi Bapak mengatakan tidak ada pelapor. Oh, kita ada pelapor. Bukan rahasia umum, Pak. Pelapornya itu aja kok, Pak. Salah satu saya tidak perlu menyebutkan nama, Pak. Pada waktu hakim MK yang lalu, saya tidak sebutkan namanya. Saya tahu tuh, misalnya tahun 2009, Undang-undang pemilu pada waktu itu di pemilihan dengan suara terbanyak, yang melapor orang dari Surabaya, dan berkali-kali orangnya itu aja yang lapor. Jadi ini udah nggak rahasia umum, Pak. Makanya oleh karena itu saya berharap bersikap bijaklah MK. Bapak hakim konstitusional, karena saya sadar benar, Pak, saya sayang sama MK, karena yang mendirikan MK salah satunya tokoh bangsa, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.